Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Febianti dengan NIM C0C021010 dari program studi D3 Akuntansi angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai hukum benda dan e-commerce demi memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum di dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Adi Ihsan Sukri Amri. Yang pertama, A. Pengertian hukum benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda zak adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Profesor L.J. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. B. Sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda merupakan sistem tertutup. Artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja, menurut Sri Sudewi Masjun Sofwan. C. Macam-macam benda. Menurut Profesor L.J. van Apeldoorn, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda berwujud, yakni benda yang dapat ditangkap dengan panca indera, dan yang kedua adalah benda tidak berwujud, yakni hak-hak subjektif atau benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. D. Asas-asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Sudewi Masjun Sofwan ada 10 asas, yaitu pertama merupakan hukum memaksa. Menurut asas ini, suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. B. Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. C. Asas individualitaid. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan, misalnya rumah, mebel, dan hewan. Jadi, orang tidak akan atau tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. D. Asas totalitaid. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. D. Asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. F. Asas prioritaid. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. G. Asas pencampuran. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya, jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. H. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. I. Asas publicitaid. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar umum. J. Sifat perjanjian. Baiklah, yang kelima atau E. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak menikmati seperti hak milik, bezit, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Yang kedua, hak memberi jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem rasi gudang. F. Macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan, contohnya hak milik, bezit, hak memungut hasil, hak pakai, dan mendiami. Yang kedua ada hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, misalnya gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan sistem rasi gudang.
Contoh-contoh hak kebendaan. Yang pertama, hak basic. Contohnya, jika arloji Andi dicuri oleh Benny, maka Andi adalah pemilik tetap dari arloji tersebut. Andi adalah orang yang berhak atas arloji itu dalam keadaan nyata. Pada hal ini, Benny dinamakan babysitter yang beritikat buruk, sebab ia mengetahui bahwa ia bukanlah pemilik arloji tersebut. Yang kedua, contoh hak gadai. Misalnya, Reddy tidak memiliki uang untuk membayar kontrakannya selama 2 bulan. Karena ia takut diusir, ia menggadaikan jam tangannya kepada Bagas, sehingga ia mendapatkan uang untuk membayar kontrakan dengan jam tangannya sebagai penjamin yang dipegang oleh Bagas. G. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Menurut para ahli, yang pertama ada Loudon. Pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Yang kedua, menurut Fermat, e-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce. H. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B. Adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen secara langsung dan importir spare part mobil kepada bengkel. Yang kedua, business to consumer B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen secara umum. Pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Contohnya, jasa laundry pakaian, penjualan makanan, dan bisnis salon atau barbershop. 3. Antar konsumen C2C. Sesama konsumen bisa saling menawarkan dan menjual dagangannya kepada satu sama lain. Sistem perdagangan yang seperti ini umumnya memang membutuhkan media atau wadah yang bisa mengorganisir segala sesuatu agar proses jual beli dan transaksi menjadi lebih mudah dilakukan. Contohnya Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang keempat ada consumer to business. C2B merupakan sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Yang kelima ada business to government. B2A adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Yang keenam adalah consumer to government. C2A adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa, contohnya jasa BPJS Kesehatan online, layanan pajak online. Yang ketujuh ada online to offline, O2O. Jenis e-commerce seperti ini biasanya menggunakan dua saluran pada layanan perdagangannya, yakni dengan online dan offline. Jaringan yang ada pada sistem online, namun eksekusinya bukan hanya bisa dilakukan dengan online, melainkan bisa juga dilakukan dengan offline. Contoh yang paling nyata dari konsep seperti ini adalah layanan Gojek atau Grab yang bisa melakukan dua jenis transaksi online dan offline. I. Manfaat e-commerce. Yang pertama, jangkauan yang luas. 2. Unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. 3. Memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah. 4. Dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. 5. Bekerja dari mana saja. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.